lihat fakta dan data hari ini. Ya, next, bisa? Nah, baik. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin mengingatkan saya terutama Ibu bahwa hari ini sebagai orang tua dan guru tanggung jawab kita itu nggak main-main. Kita Komnas baru 11 tahun, tapi banyak pelaku korban anak-anak yang saya temui dari korban kekerasan. Tapi ada satu kisah yang kemarin tuh sampai hampir 3 hari 4 hari saya merenung dan meneteskan air mata, dan itu pukulan telak sebagai saya orang tua. Kasus apa? Kasus yang terjadi di Jakarta Selatan. Mungkin Ibu tahu kasus pembunuhan anak usia 14 tahun yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya. Betul ya? Tapi alhamdulillah ibunya selamat. Tinggal sekolah jam 4 sampai jam 8 malam les, Bu. Senin dia nggak pernah ada, dia nggak punya teman, dia nggak punya siapa-siapa, dia nggak pernah nongkrong, semuanya diikutin apa yang orang tuanya inginkan. Secara materi berkecukupan, Bu. Saya tanya, jajannya sehari berapa? 50.000. Jajan sehari 50.000. Kalau sekolah diantar naik apa? Naik mobil, kadang naik motor. Jadi saya lihat dari situ, saya tanya, kenapa kamu melakukan itu, nak? Terus dia ngomong apa? Aku merasa apa yang orang tua aku inginkan semuanya ada aku turutin, Bu. Apa yang mereka mau, aku nggak boleh main, aku nggak boleh bergaul, aku nggak boleh nongkrong, semua aku. Tapi ada satu yang aku pengen masuk klub futsal, Bu. Tapi orang tuanya jawabannya apa? Kamu ngapain ikut kayak begitu? Sia-sia waktunya, kamu main-main aja. Nanti kamu mau jadi apa ke depannya? Kamu nggak bisa jadi sukses. Bayangin, Bu. Terus saya kabur, Bu, anaknya. Tapi gua nggak punya duit, bro. Nggak apa-apa, bro. Kan di rumah gua bayarin. Kamu nggak kabur, Bu. Itulah ketika orang tua kali ini ingin melakukan kekerasan pada anak-anak. Inilah yang kita hadapi di dunia era hari ini. Oke, lanjut. Next. Bapak, Ibu, orang tua semua harus tahu tentang ini. Next. Ini data kita Januari sampai dengan Desember 2024. Korban kejahatan seksual ada 1.900 kasus. Ini yang lapor ya Bapak Ibu. Korban kekerasan fisik ada 1.200 kasus. Korban anak-anak yang memiliki konten pornografi ada 7.200. Anak-anak yang memiliki konten pornografi ada 9.700 anak. Anak yang menjadi korban pornografi ada sebanyak 2.000. Anak-anak yang menjadi korban bully dari 25.000, kita berikan edukasi anak-anak, 22.000-nya menjadi korban pembulian. Di mana? Di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar anak-anak kita. Anak-anak yang menjadi pelaku bully ada sebanyak 1.927 anak. Oke, next. Lanjut tadi kasus-kasus yang terjadi, dan inilah yang kami tangani. Kasus anak TK dicabuli anak SD di Mojokerto. Ini pelakunya Bapak, semuanya anak-anak. Tadi saya bilang Bu Mira, nanti kalau ini mau di-share, kita tolong yang ini dihapus dulu ya. Nanti materinya silakan di-share. Ini satu dewasa. Ini semuanya anak-anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 12 tahun. Karena apa? Semuanya menyimpan konten pornografi. Oke, nih prostitusi 2023 sangat dahsyat kita menangani prostitusi di kalangan anak-anak kita. Puluhan siswa SMP di Samarinda juga menjadi korban prostitusi. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya, ini adalah tren 2023, tren dari Korea yang diikuti oleh anak-anak Indonesia, namanya self-harm atau menyakiti diri sendiri. Kalau anak-anak istilah bilang barcode. Nih kalau saya tanya nih sama anak-anak, tahu nggak ini? Kok tahu, Bu? Barcode, ngebarcode kan, Bu? Pakai garpu, pakai silet, pakai cutter. Sederhana, Bu. Diomelin, nggak dikasih duit, ngebarcode. Tahun lalu juga 2023 kami mengunjungi seorang anak SMP di Tangerang yang melakukan aksi ini. Terus kemudian dia mengalami putus saraf bicara dan salah pendengarannya karena mengikuti tren ini. Dan sudah ada korbannya. Tolak berhubungan seks dengan pacar siswa SMA dibantai, dimutilasi. Nih, Ibu, lanjut next tadi. Oke, 19 siswa di SMA negeri positif narkoba. Nih, kekerasan seksual yang tonton anak pelajar. Nih, saya punya videonya nih, Bapak Ibu. Terjadi di dalam kelas, di ruang sekolah. Anak SD, ya, dia melakukan kegiatan aksi hubungan seksual dengan kakak kelasnya. Dan ditonton oleh teman-teman satu kelasnya. Dan itu di-share di media
sosial Bapak Ibu. Oke, seks bebas dan aborsi di kalangan tinggi ini luar biasa tahun 2023. Januari 2023 213 anak SMP dan SMA hamil ya di Ponorogo, Jawa Timur. Terus kemudian bulan Juli 2023 521 anak SMP dan SMA Cirebon Indramayu hamil di luar nikah. Agustus 2023 tahun kemarin 1.500 janin bayi ditemukan di Badung, Bali. Siapa anak-anak, Bu? Anak-anak kita semuanya. Kasus pertama saya tangani yang di Jawa Timur. Dari 213 saya pegang 8 anak perempuan, Bapak. Anak perempuan. Pada saat video call pertama, 8 anak itu gak ada tuh yang wajahnya sedih, yang menyesal, gak ada. Biasa-biasa aja. Saya tanya, kamu hamil berapa bulan? 4 bulan. Kamu hamil 5 bulan, kamu 7 bulan, kamu aku udah 8 bulan. Kamu pacaran berapa lama, Nak? Ada 5 bulan, 6 bulan, mah gak ada yang cuma 1 tahun, gak ada. Hitungannya bulan, tapi mereka sudah melakukan hubungan. Terus saya tanya, kenapa kamu berani berhubungan yang belum boleh dilakukan oleh anak-anak? Jawabannya enteng banget, Bu. Ngomongnya apa? Abis aku udah bucin banget sama pacar aku, Bu. Kalau aku nggak putus, kalau aku nggak kasih, aku diputusin, Bu. Enteng tuh jawaban anak-anak. Terus masih cengengesan, Mbak, ketawa. Dia masih ketawa-ketawa. Terus saya tanya, kamu pacarnya SMP SMA, SMP kamu SMA. Sekarang pacar kamu gimana, Nak? Bertanggung jawab apa enggak? Katanya sih mau nikahin aku, Bu. Katanya. Udah nikahin belum? Belum sih, Bu. Orang tuanya belum datang. Apa yang terjadi pada saat saya ngomong? Oke, kalian paham ya? Hari ini anak yang kamu kandung akan menanggung sengsara seumur hidupnya sejak lahir sampai meninggal dunia nanti. Baru mereka terdiam. Apa itu? Ketika anak kamu lahir, tidak boleh ada nama ayahnya di akte kelahiran karena itu peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Anak yang lahir di luar pernikahan, nama ayahnya tidak boleh tercantum di akte kelahiran. Yang kedua, ketika anak kamu perempuan lahir khusus agama Islam, ketika ingin menikah tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya, harus pakai wali ya, Nak. Terus yang ketiga, ketika anak kamu nanti meninggal dunia, tidak boleh nama ada bin bapaknya di batu nisannya ya, Nak. Bu, edukasi itu pertama kali mereka dengarkan. Ternyata itu nggak pernah disampaikan, baru nangis tuh 8 anak tuh dia netes. Nah ini yang kemarin kita sampaikan kepada anak, dan ini penting saling sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah mulai memasuki akhir baliknya. Oke, lewat Gendari 8 anak jadi korban pornografi ini sudah banyak sekali. Oke, next ya. Nih Bu, faktanya saya lagi kemarin, ini anaknya usia 5 tahun. Siapa pelakunya? Ayah kandungnya. Nih mencabuli ini tahun 2024 bulan Februari kemarin. Ini anaknya masih pakai pampers. Ya ini luar biasa. Bapak kandungnya yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, seorang petugas damkar yang ada di Jakarta Timur. Oke, next lagi. Nah ini lagi yang tadi saya bilang. Itu saya sama Mbak Novi. Ini anak usia 9 tahun dijual oleh pacar ibu kandungnya. Ibunya cerai, pisah, pacaran 3 kali, tiga pacarnya Bu melakukan kekerasan terhadap anak ini. Sekarang diambil di tempatnya Mbak Novi yang sekarang sudah disekolahkan. Nah ini luar biasa, Bu. Oke, lanjut lagi next. Nah ini lagi tutup dengan almarhum Pak Aris. Ini di Polres Kota Sukabumi. Ini pelakunya, Bu. Ya, pelakunya ini orang dewasa, usia 24 tahun. Ya, korbannya menurut keterangan kepolisian waktu itu ada 30 anak laki-laki, semua laki-laki. Tapi pada saat kami turun ke lapangan bertemu dengan korban, ternyata korbannya bukan 30, tapi berapa? 70 anak laki-laki. Apa yang dilakukan oleh si pelaku? Pelaku ini punya studio musik yang disewa oleh anak-anak kita kelas berapa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Disewa 1 jam 50.000. Nah setelah udah saya tanya, apa yang kamu lakukan sama anak-anak? Terus dia bilang, setelah anak-anak latihan musik, saya bilang sama anak-anak, kalau udah selesai latihan silakan ya, di belakang studio musiknya dia ada kamar buat dia tidur. Lalu Bu, anak-anak kita nih di mana ada seluruh Indonesia, anak-anak kita tuh polos. Kalau ada orang ngasih snack, ngasih
Biasanya kalau habis main musik apa Bu? Capek. Kalau capek tidur. Tidur tuh anak-anak ketiduran. Terus saya tanya lagi, apa yang kamu lakukan setelah anak-anak tidur? Nih dia ngomong. Setelah itu saya matiin lampunya, saya pegang alat kelaminnya satu-satu. Cek 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 cek. Setelah itu apa lagi yang kamu lakukan? Nih dia ngomong, udah kayak psikolog kok dia, pintar. Kalau ada anak, setelah saya pegang dia diam saja, itu akan jadi korban saya selanjutnya. Tapi ketika ada anak dipegang, dia terus kemudian dia teriak, apaan nih? Siapa nih? Itu nggak bisa jadi korban. Dia sudah mendeteksi dari awal. 70 anak itu nggak pernah ngomong sama orang tuanya, nggak pernah ditanya sama orang, makanya bisa jadi korban berkali-kali si pelaku ini. Ya, jadi ini yang harus jadi perhatian kita. Jadi ketika anak pulang sekolah yang ditanya, ada PR nggak? Kamu ngapain aja? Terus jangan nongkrong, jangan marah-marah. Enggak. Seneng nggak hari ini di sekolah, nak? Hari ini gimana kamu di sekolah? Ada ngebantu orang nggak? Kamu ada menolong orang nggak? Nah gitu Bu. Itu yang harus dilakukan kepada anak-anak. Bu, siapa di sini yang pernah ngomong gini sama anaknya? Kalau anaknya sekolah, terima kasih ya nak sudah sekolah. Ada nggak yang ngomong gitu Bu? Saya ngomong nih, mari saya tanya, siapa di sini yang sering ngomong terima kasih sama anaknya? Terus saya ngomong gini, Bapak Ibu, kalau yang susah ngomong terima kasih sama anaknya minimal 6 bulan sekali. Pada saat kapan? Ambil rapot. Pada saat ngambil rapot, anaknya duduk, bilang sama anaknya, terima kasih ya nak sudah sekolah. Kenapa? Karena sekolah adalah bagian tuntutan dari orang tua. Benar nggak? Anak tadi bilang punya haknya. Boleh nggak dia milih nggak sekolah? Boleh. Bisa di mana dia? Hari ini tuh di luar tuh banyak anak-anak yang nggak diurusin sama orang tuanya. Ya, tapi inilah ketika anak ingin melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan dilakukan, ucapkanlah terima kasih sebagai apresiasi kita sebagai orang tua. Oke, next, lanjut lagi. Nah ini, untuk saya tutup. Ini pelakunya semuanya anak-anak. Usia berapa? Ini ada 4 orang. 10, 11, 12, 14 tahun. Semua anak-anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 13 tahun di Jakarta Utara. Bahkan sampai hari ini anak yang mengalami depresi akut. Udah seperti ODGJ ini. Karena sampai dilakukan kekerasan seksual. Bahkan yang 2 ini yang di tengah melakukan stimulasi sampai 2 kali. Ya, bayangin Bu, anak-anak kita waktu saya tanya, kamu tahu dari mana nak? Dari handphone dulu. Saya bahkan tahu membuka akses video porno dari YouTube. Dari siapa? Dari anak kelas 2 SD yang ada di Kabupaten Karawang. Tanya tuh Bu, Pak, jadi waktu itu ada laporan, ada anak usia 5 tahun dilakukan kekerasan seksual, hampir disodomi oleh si pelakunya. Terus saya datang ke sana, ketemu sama anak 5 laki, anak SD itu semuanya. Terus saya tanya sama dia, kamu tahu dari mana melakukan itu? Terus dia ngomong, waktu itu aku lagi main Bu di pos ronda. Terus ada orang yang ngasih tahu kita nih, kalau mau nonton film nih ada nih, dikasih tahu. Saya dikasih tahu kode aksesnya. Emang ibu nggak tahu? Nggak tahu. Coba gimana? Dikasih handphone saya, dibuka YouTube, dikasih Bu ininya, kodenya. Nih ibu kalau mau nonton video porno ini. Benar Bu. Kalau saya kasih tahu, boleh saya kasih tahu nggak? Oh, jangan. bahaya. Oke, langsung next lagi. Ya ada Bu kode akses kita bisa melihat video porno ini ya. Ini seorang paman melakukan kekerasan seksual waktu itu di Polda Kalimantan Tengah yang melakukan kekerasan terhadap balita usia 4 tahun. Lanjut next lagi. Kak, nah ini dia. Ini seorang tadi yang saya cerita ya Bu ya, yang tahun 2023. Ini seorang mahasiswa, pelakunya mahasiswa. Ya, korbannya ratusan anak Indonesia. Dari mana saja? Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Denpasar. Nih korbannya. Hampir 300 lebih anak-anak yang menjadi korbannya. Apa yang dilakukan dia? Dia selalu kerjaannya. Ibu hari ini banyak di media sosial yang orang-orang kayak gini. Ya kalau di media sosial itu namanya groomer. Orang-orang yang senang sekali dengan profilnya anak-anak di medsos. Saya tanya sama nih mahasiswa nih, apa yang kamu cari nak di medsos itu, Mas? Terus dia bilang, oh saya cari itu profilnya anak-anak. Memang bisa ngebedain antara anak-anak orang dewasa? Bisa. Gimana caranya? Kalau anak-anak foto ada ciri khas gaya tertentu. Apa itu? Ya saya bilang, dia nanya, ibu mau tahunya laki-laki apa perempuan? Loh, emang korban kamu siapa? Aku ada anak laki-laki, bahkan aku itu seorang pebasket tingkat nasional
pebasket tingkat nasional laki-laki jadi korbannya. Jadi apa yang terjadi pada saat dia lihat scroll media sosial, dia lihat kalau korbannya anak perempuan, profilnya jadi laki-laki. Kalau korbannya anak laki-laki, profilnya ganti perempuan. Dan profilnya cantik dan ganteng-ganteng. Terus masuk lewat messenger DM anak-anak kita. Di DM sampai nanti ada balasan, hai cantik, hai sayang, halo, nah, semua bu. Terus anak-anak kita apalagi yang kurang perhatian kasih sayang, biasanya diladenin yang kayak gini-gini nih. Halo kak, kamu siapa namanya? Kalau udah gitu udah komunikasi. Masuk minta grup, minta WA, dikirim bu sama anak kita. Dan makanya saya bilang kalau ada orang tua ngomong gini, anak saya nggak pernah keluar kamar bu, anak saya di rumah melulu, kalau pulang sekolah di rumah. Bu pak, jangan lupa hari ini kejahatan sudah masuk ke dalam kamar anak-anak kita, sudah menembus batas, menembus dinding, menembus semuanya. Hari ini sudah masuk ke dalam kamar anak-anak kita. Sudah. Setelah itu apa yang saya bilang? Apa yang sudah kamu lakukan setelah di DM? Bu, kasih saya perhatian yang melebihi dari orang tuanya. Sudah makan belum? Udah pulang sekolah ya? Ada PR ya? Hati-hati ya, jangan lupa berdoa. Sobat bu, saya baca semuanya, apa namanya, screenshotnya percakapan dia sama korban-korban, semuanya bu, luar biasa. Sampai akhirnya anak-anak kita punya ikatan batin oleh si pelaku ini. Apa yang diminta oleh si pelaku ini akan dikasih ke anak-anak kita. Awalnya kalau anak kita pakai kerudung, boleh nggak aku minta foto kamu yang nggak pakai kerudung? Dikirim nggak bu? Dikirim sama anak kita. Nah, terus yang berikutnya, kamu lagi di mana? Kayaknya aku boleh nggak lihat foto kamu, foto kamar kamu? Kayaknya kamar kamu bagus ya bu. Kalau saat ini foto anak kita. Dulu saya pikir anak-anak yang menengah ke bawah ya secara sisi ekonomi, tapi sekarang enggak bu. Anak-anak yang ekonominya mampu pun udah banyak yang menjadi korbannya. Sampai satu ketika apa yang diminta oleh dia? Akhirnya anak kita yang tadinya pakai kerudung foto, nggak pakai kerudung dikirim. Terus dia bilang, kok kayaknya kulit kamu bagus ya, kulit kamu kok putih ya, boleh nggak aku minta foto kamu yang kelihatan kulit kamu? Dikirim nggak bu? Dikirim. Anak kita yang pakai tank top, anak kita yang pakai kember, banyak foto-foto di handphone-nya nih. Sampai akhirnya dia percaya, dan itulah yang terjadi, foto dikirim foto tidak pakai busana. Itulah mulai terjadi kekerasan, pelecehan lewat media sosial terjadi di anak-anak kita. Ini dahsyat dan dampaknya. Lanjut next lagi, ya. Nih, ini juga sama. Ini baru kenalan, ya, lewat media sosial, baru seminggu janjian, terus kemudian jadi korban pemerkosa secara bergelombol di Tangerang Selatan. Bayangin, kenalan di Facebook baru seminggu setelah Idul Fitri, janjian sama mereka, dibawa nih sama si otak pelakunya ke tempat tongkrongannya naik motor. Ternyata di tempat sana sudah banyak orang-orang yang menunggu anak tersebut. Ini terjadi di Tangerang Selatan. Next lagi. Ya, nah ini ada tadi saya bilang, nah ini adalah tetangga sebelah rumahnya yang menjadi pelaku kekerasan seksual anak perempuan usia 12 tahun. Next lagi. Oke, nah ini ada tukang parkir depan sekolah. Ya, sekolah yang setiap hari memperhatikan anak tersebut, terus dia ikutin, terus dia pulang, terus pada saat ibu bapaknya nggak ada dilakukan kekerasan seksual. Ini terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Oke, di usianya 55 tahun. Yang terjadi melakukan kekerasan seksual terhadap anak usia 13 tahun. Oke, next lagi. Nah ini pelakunya adik dan kakak. Ini kakaknya SMA, ini adiknya SMP. Melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan usia 7 tahun. Kenapa? Karena sering sekali nonton video porno. Terus yang lebih dahsyatnya lagi, dia melakukan pembunuhan terhadap anak tersebut supaya dia nggak lapor. Terus kemudian dia setelah melakukan kekerasan seksual, diambil sarung, dijerat, dibuang ke sungai. Inilah yang ditemukan korbannya oleh warga. Jadi Bapak Ibu, inilah hari ini fakta dan kenyataan anak-anak Indonesia yang kita temui setiap hari. Next lagi, ya, ini kasus yang terjadi di anak-anak, fisik, seksual, psikis, prostitusi, penelantaran, KDRT, pengakangan sosial, trafficking, perkawinan paksa, dan ini yang sekarang sedang merebak namanya narkolema. Next. Masalah yang sering
fisik, verbal, seksual, cyberbullying, narkoba, dikucilkan, tukar menukar konten pornografi. Tadi saya cerita sama Pak Agus. Saya tanya kalau edukasi di anak-anak. Anak-anak, siapa di sini yang main Mobile Legends? Siapa yang main FF? Siapa di sini yang punya pengalaman mabar? Tahu mabar kan Bu? Main bareng. Terus saya tanya lagi, siapa di sini yang punya pengalaman mabarnya global? Ibu tahu mabar global? Tahu? Sudah main dengan negara-negara di luar dari Indonesia. Masuk tuh Bu, ditanya, kamu mainnya dengan negara mana? Nak? Argentina, Filipina, Malaysia, Singapura, Amerika, Brazil. Tuh anak-anak kita. Nanti edukasi ya Pak, di SD. Kita cek nanti di anak-anak kita. Sudah, terus saya tanya, siapa di sini yang punya pengalaman pada saat mabar dimasukkan ke dalam grup mabarnya lalu masuk ke tongkrongannya nih? Oke, next lagi. Ini seorang anak perempuan, pelakunya guru ekskul nih. Ini Bu anak SD nih. Dan ini gak pernah cerita sama orang tuanya, gak pernah cerita sama gurunya. Pada saat edukasi barulah dia bercerita bahwa dia sudah menjadi korban pelecehan dari guru di sekolah. Dari kelas 5, anak kelas 5 Bu, di kelas 5 dilecehkan, dia gak pernah cerita. Pada saat edukasi saya kelas 6, barulah dia bercerita. Sendiri yang bilangnya, oh sih, resek. Gurunya ngomong gini sama saya, Bu, biarin aja, dia memang suka gitu, suka caper, kata gurunya. Tapi karena saya udah sering kali bertemu berhadapan dengan anak-anak seperti ini, kalau ada anak-anak yang berperilaku bukan seperti anak-anak, pasti ada sesuatu hal yang terjadi dengan dia. Benar saja. Selesai edukasi saya bilang, Bu, saya mau bicara sama anak yang tadi. Sini Bu. Nah, ngomong sama saya. Begitu saya bilang, kata gurunya, mau cerita, anaknya udah ngomong. Aku mau cerita sama ibu, tapi nggak mau ada guru dan kepala sekolah di sini. Aku maunya berdua aja. Saking nggak percayanya tuh Bu. Oke, terus saya bilang, Bapak, ya Ibu izin biarkan anaknya bercerita, nanti informasinya akan saya sampaikan. Ceritalah dia apa yang terjadi. Sekolah ini punya ekskul baseball. Setiap kali mau turnamen selalu dibawa ke Veldum Rawamangun sama gurunya, wali kelasnya. Ada 15 anak di sekolah ini yang ikut ekskul tadi. Lalu pada saat ekskul hari itu si gurunya nggak datang ke lapangan tapi WA karena dia ketua regu. Di WA dia bilang, kamu udah sampai di lapangan? Udah Pak. Ya udah nanti kamu ke tempat Bapak ya, kata gurunya. Bapak emang nggak datang ke lapangan? Enggak. Soalnya Bapak lagi ada kegiatan. Kamu datang, Bapak saya harus kemana? Nanti Bapak Sherlock kamu datang, kata gurunya. Akhirnya dikasih WA itu ke si wali kelasnya. Bu, aku di WA, nama oknumnya Pak Heri. Anak masih muda, usianya 23 tahun. Jebolan salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta, lulusan olahraga. Ya. Terus kemudian pada saat dia keluar, dia bilang, Bu, ini aku di WA, aku suruh kesini. Lalu si gurunya bilang, kamu suruh kemana? Nggak tahu nih Bu. Gurunya ngomong apa? Ya udah, kamu kesana aja. Nanti kalau udah selesai balik lagi ya, kata gurunya. Anak kelas SD, kelas 5 SD disuruh pergi sendiri, dipesenin ojek online, pergi dia. Dan terus saya tanya, kamu suruh kemana? Nah, nggak tahu Bu, pokoknya aku cuma ke alamat itu. Begitu aku sampai, itu ada gedung warnanya hijau. Terus saya tanya, apa gedungnya? Nggak tahu, hotel, bukan, kos-kosan, bukan, karena nggak ada pelang namanya, kata dia. Dan terus dia masuk, dia bilang, dia WA, Pak saya udah sampai, kamu naik ke lantai 5. Kok ke lantai 5? Gedungnya tinggi? Enggak tinggi-tinggi banget Bu, kata dia. Dan itu pertama kali cerita, selesai edukasi Pak Agus. Setelah itu udah, akhirnya anak itu cerita, dia ngomong, dia naik ke lantai 5, lalu dia kata gurunya, kamu cari kamar 502, kata gurunya. Diketok-ketok tuh, Pak aku udah sampai, masuk, kata gurunya. Terus saya tanya, seperti apa ruangannya nak? Pada saat masuk ada kamar mandi, ada tempat tidur 2, ada meja. Aku disuruh duduk Bu, di tempat tidur. Duduk anak ini. Begitu duduk, terus gurunya bilang, kamu haus nggak? Nggak Pak. Kamu gerah nggak? Nggak. Kalau gerah buka aja kerudungnya. Nggak Pak, aku nggak mau. Tapi saking nggak sopannya guru tadi, dibuka kerudung anak ini Bu. Dan itulah awal terjadinya pelecehan terhadap anak ini. Setelah dia bercerita menjerit itu dari lantai 3, saya edukasi, inilah dia. Ya, anak-anak kita. Ya, kemarin saya baru balik dari Magelang, di tempat peristirahatan, di semua tempat peristirahatan saya cuma ini terus belajar. Sedih saya melihat keluarga-keluarga Indonesia hari ini dimanapun, di mana mereka makan, kumpul, ada bapak, ibu, anak, nenek, semuanya satu-satu masing-masing. Anaknya dikasih iPad di depannya, bahkan waktu itu salah satu kita lagi makan, ibunya lagi nongkrong, anak-anaknya juga ikut, lalu anak-anaknya dipesenin meja sendiri, ibunya sendiri, anaknya satu-satu megang iPad, ibunya nongkrong.
ngobrol di salah satu kafe. Bu, langsung sedih Bu, sedih. Ya, inilah sudah sampai dengan kecil-kecil anak-anak kita sudah seperti ini. Next lagi, ini Gen Z hari ini. Lanjut lagi next. Ya, ini generasi milenial sama ya di sekolah dimanapun semua kondisinya sama seperti ini. Next lagi. Oke, narkoba itu apa? Kepanjangan dari narkoba lewat mata alias pornografi. Narkoba adalah pornografi yang kita lihat baik secara gambar, alur cerita, foto maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Ada di mana saja itu? Oke, next. Pak, Bu, ini adalah seorang anak yang sudah meninggal dunia. Anak perempuan usianya 14 tahun. Awal 2024 saya hantarkan anak ini dimakamkan di salah satu pemakaman di Bogor. Awalnya apa? Awalnya orang tuanya telepon. Ini anak SMP kelas 7, memang badannya aja yang besar. Telepon, Bu, ini anak saya nggak mau keluar kamar. Kalau keluar kamar itu harus didorong dulu. Kalau mandi harus ditarik dulu. Kalau makan harus diketok-ketok dulu, ditarik dulu baru dia makan. Kenapa ya Bu? Saya datang ke rumahnya. Awal pertama kali ketemu masih bisa diajak komunikasi. Ya, terus saya tanya, kamu udah makan belum? Sudah. Jadi kalau ngomong harus ditepuk dulu. Udah makan belum? Tadi kenapa nggak sekolah? Kamu kelas berapa? Baru jawab. Kalau enggak, dia akan ngomong sendiri. Nah, gitu ya. Saya tanya, kamu ngomong sama siapa? Dia ngomong, nih ada teman aku dari Korea, ada teman aku dari Cina, ada teman aku nih dari Amerika nih. Bu, nanti teman aku nih yang dari Korea mau datang loh. Ada nggak ada siapa-siapa Bu? Cuma ada saya, psikolog, bapak, ibunya, cuma Mama dan anak ini. Terus kita lihat apa yang dibuka. Oh, ternyata sejak kecil dari TK, SD sampai SMP sering sekali melihat, menonton. Yang pertama yang dimainkan games yang namanya horor, games hantu apa segala macam tuh Bu. Karena orang tuanya sibuk, terus kemudian pada saat pulang dia sering main, jadi dia merasa itu games itu adalah temannya dia. Dan sampai satu ketika akhirnya dia ngerasa nggak ada siapa-siapa, cuma ada teman-teman yang ada di dunia maya, di halusinasinya aja Bu. Dan akhirnya saya bilang, terus psikolog saya bilang, Bu, ini nggak bisa, ini harus dibawa ke psikiater Bu. Dan kita bawa ke salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta Barat. Psikiaternya ngomong, dokter telepon, udah sebulan, Bu, ini anaknya sudah boleh pulang, silakan dijemput. Kami jemput anaknya, kita antarkan lagi ke orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Berharap orang tuanya ngerubah polanya. Anaknya sering diajak ngomong, kenapa? Karena di rumah sakit nggak ada HP. Dia main sama perawat-perawat, dia ngobrol sama yang lain, dia hihi. Sehat Bu, begitu dia pulang nggak dirubah polanya, dikasih lagi HP-nya. Yang kedua, kunjungan kedua udah lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Udah nggak mau turun dari tempat tidur, udah buang air besar, buang air kecil di kasur, tapi handphonenya nggak bisa lepas dari genggamannya. Kalau diambil langsung, wah ngamuk, ditendang atas semuanya. Sampai akhirnya dia dehidrasi karena nggak mau makan, nggak mau minum, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu begitu dibawa ke rumah sakit nggak sampai 1 minggu masuk ruang ICU. Setelah itu Ananda S usia 14 tahun meninggal dunia di Januari 2024. Inilah korban yang kami dampingi pada saat dia masih baik-baik saja sampai anaknya meninggal dunia. Jadi sudah ada korbannya hari ini. Oke, next sekali lagi. Next. Oke, nih sejauh mana anak dapat menggunakan HP dan berdasar pribadi? Kalau lagi liburan anaknya nonton apa? Nih pengalaman saya, Pak. Waktu itu saya ditelepon salah satu sekolah di Jakarta Timur. Gurunya ngomong gini, kepala sekolahnya, Bu Lia, saya boleh dong minta tolong, ini ada orang tua yang laporan anaknya waktu pada saat pulang sekolah mau pipis, pipisnya sakit. Begitu dicek ternyata luka ada memar Bu di alat kelaminnya. Waktu ditanya Bu Lia katanya dipegang sama temennya. Saya tanya sama temennya juga, temennya nggak ngaku, sama-sama anak perempuan. Anak usia berapa? 6 tahun. Terus Bu Lia boleh nggak datang ke sini? Saya datang Bu ke sekolahnya. Terus saya tanya, Ibu nanyanya gimana sama anak-anak itu? Kamu apain teman kamu?
mikrofon dipencet sama dia teriak, halo, halo beruang, beruang lucu, beruang, beruang. Dia beruang nongol, tuk di scroll sama dia. Betul nggak? Dipencet sama dia, nih aku nontonnya ini. Nah, saya bilang sama bapak ibunya, kita lihat ada apa di aksi film beruang itu ya. Kita nonton, Bu. 1 detik, 2 detik, 3 detik pertama. Udah mulai ke 6 detik, 7 detik berikutnya ada aksi yang dilakukan oleh beruang. Beruangnya ngapain nih gini nih? Beruangnya begini. Beruangnya begini. Ini ya. Perut beruangnya warnanya pink. Beruang sampai ada kemaluannya. Terus dia ketawa pada saat pink itu tadi. Lucu ya. Nggak ada lucu-lucunya. Nah, dia ngomongnya, ih lucu ya. Itulah yang dilakukan sama temennya pada saat main dipegang alat kelaminnya sampai lecet. Ketika lecet dibuka roknya ketawa dia. Karena aksi yang dilakukan di beruang itulah yang terjadi di salah satu sekolah TK di Jakarta ini. Usia berapa? 6 tahun. Nah, gitu ya. Oke, next lagi. Nih, yang tadi saya bilang ya. Nih, bocah 4 tahun lompat dari lantai 26 pakai payung setelah menonton kartun Tom and Jerry. Tahun 2023. Tiru Spider-Man, bocah nih anak usianya 5 tahun lompat dari lantai 19 apartemen Laguna karena meniru adegan Spider-Man. Bu, Pak, nih faktanya anak di bawah 6 tahun tidak dianjurkan menonton tayangan kartun superhero atau adegan berbahaya karena masih sulit membedakan mana kenyataan dan mana khayalan. Tapi kita lihat hari ini, tadi dibilang saya punya rumah terapi anak berkebutuhan khusus Bapak Ibu. Awalnya saya menangani anak-anak yang ada di sekolah saja, tapi hari ini anak-anak yang terapi, anak-anak keterlambatan bicara jumlahnya sangat banyak. Dulu yang terapi anaknya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi hari ini Pak yang terapi usianya 8, 9, 10, 11 tahun masih gak bisa ngomong anak-anak. Ya, karena apa? Faktor itu tadi. Oke, next, lanjut lagi. Ya, anak yang terpapar gadget termasuk TV di bawah 2 tahun 4 kali lebih beresiko speech delay dengan gangguan bahasa. Ini sudah ada penelitiannya. Jadi Bapak Ibu, sayangilah anak-anak kita hari ini. Oke, next lagi. Aplikasi yang berbahaya di anak-anak kita semua. Ya, nih nanti kita cek Pak di anak-anak ini. Mereka pasti tahu ini aplikasi apa. Ibu tahu ini aplikasi apa Bu? Bu tahu nggak? Apa aplikasi apa? Micet aplikasi apa Bu? Apa? Apa micet? Tahu nggak? Oh, anak-anak tahu nih Bu. Lichmat tahu Lichmat? Aplikasi apa? Kalau di sini sih aplikasi pertemanan, aplikasi cari jodoh. Tapi ini sarangnya pedofil, sarangnya predator, sarangnya groomer ada di sini. Nggak ada yang tahu. Tapi anak-anak Pak, nanti kita cek. Semua tahu mereka. Nih, Bigo Live tahu nggak Bu? Tahu ya. Ini anak-anak yang sering live. Kalau ditanya, apa itu Bigo Live? Kayak video live sama sewa cewek-cewek seksi gitu Bu. Nah, oke. Nih Bu, Ome TV dan sama nih Roblox. Ada lagi nanti adegan yang berbahaya. Oke, next selanjutnya. Next. Oke, ini aplikasi yang berbahaya di anak-anak kita. Oke. Mati. Oke. Sakura simulator. Bu, nanti cek ya handphone anak-anaknya. Sakura simulator itu juga banyak sekali adegan pornografinya ada di sana. Jadi kadang-kadang orang tua melihat itu kan hanya animasi Bu, itu kan hanya biasa aja Bu. Orientasi seksual anak-anak kita akan berubah pada saat mereka sedang melihat itu. Jadi saya berharap orang tua hari ini paham dan sadar bahwa aplikasi-aplikasi ataupun games yang dimainkan anak-anak hari ini Bu sudah banyak mengandung yang namanya pornografi. Makanya anak-anak kita hari ini itu banyak yang menjadi kecanduan. Nah, waktu itu ada satu kasus dikirim oleh gurunya. Ada anak SD kelas 1. Waktu itu gurunya ngomong gini, Bu, saya punya murid itu nggak boleh bersentuhan dengan benda keras nih Bu. Ya, nih yang ada di game, bayangin tuh, Mobile Legends, Free Fire, Sakura Simulator, nih Roblox. Nih Bu, Pak, kemarin saya edukasi di salah satu sekolah di daerah mana ya kemarin kita ya? Oh, yang di Ciledug ya, Jakarta Selatan. Ini anak SD kelas 4. Pada saat saya tampilkan ini ke kamar mandi, dia muntah. Kenapa dia ngomong? Aku pernah bikin ini Bu, di games aku Roblox. Di games dia
Ini semuanya animasi nih. Tapi inilah yang berbahaya, yang mencuci otak anak-anak kita. Bayangin kalau kita ngeliat udah biasa, Bu. Tapi kalau anak usia 3 tahun, 4 tahun terus sampai belasan tahun yang dia lihat seperti ini, orientasinya seperti apa? Kalau saya tanya nanti anak-anak yang main game Sakura Simulator, pemainnya, ini kan pemain nih, milih pemainnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Anak-anak ngomong, kalau perempuan, aku perempuan sama perempuan, Bu. Anak laki-laki, aku laki-laki sama laki-laki. Nah, saya ngomong, anak yang hari ini memainkan Sakura Simulator bukan hanya ada pornografinya, tetapi juga apa? Diajarkan tentang LGBT. Bukan apa? Lewat games. Dan orang tua tidak menyadari hal ini. Oke, next lagi. Ini ya, ini dampak kekerasan, nanti bisa dibaca ya. Apa saja ketika anak menjadi korban kekerasan fisik, psikis, sosial, inilah dampak yang diterima oleh anak-anak kita. Oke, next. Ya, nah ini penting orang tua ya, dan guru mengajarkan anak untuk mengungkapkan apa yang dialami atau dirasakan. Betul, Bu, ini Bapak Ibu ajarkan anak-anak agar dapat berani bicara dan bilang tidak ketika ada anak yang nolak. Enggak, aku nggak mau, Ibu. Ayo ikut sama Ibu. Enggak, kenapa sih? Aku nih kalau Ibu ajak nggak pernah mau. Kamu jangan kayak gitu. Kalau ketika ada anak kita berani menolak, hargai. Kenapa itu Ibu hari ini sudah mengajarkan anak-anak untuk belajar menolak hal-hal yang negatif. Bayangin ketika anak kita menolak terus ibunya marah, semua harus diikutin. Nah tadi Ibu, ada anak ngajak prostitusi online ikut, ada anak ngasih narkoba ikut, semuanya ikut. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk berani bicara tidak. Jadi hari ini ajarkan anak-anak untuk berani bicara tidak. Oke, next lagi. Ya, nih tadi, oke. Next. Ya, nih langkah-langkah dalam pencegahan kekerasan, berikan pengetahuan dan bagaimana cara melindungi diri anggota tubuh. Saya ajarin Ibu besok anak-anak nih, Bu Mira. Ini. Pak Ibu nih, Pak. Saya ngomong sama anak-anak, laki-laki dan perempuan sama. Kalau ada teman kamu di sekolah dimanapun, kalau bercandanya masih begini, bercandanya masih sekitar area ini, oke, nggak apa-apa, nah. Tapi kalau sudah bercandanya pegang ini, pegang dada, pegang bokong, pegang, itu yang nggak boleh dilakukan oleh siapapun ya nak. Saya ngomong, baik anak laki-laki dan perempuan sama. Itu. Jadi saya ngomong tuh sama anak-anak. Jadi ingat ya, anak-anak di boarding, di pesantren, saya ngomong kalau bercandanya lihat masih gini-gini. Karena anak suka gini-gini ya, kalau jalannya ya, ini nggak apa-apa nak. Ini masih oke. Tapi kalau udah berani megang area ketiak, ya apalagi bagian dada, nah itu yang udah hati-hati dan waspadalah anak-anak dengan hal ini. Oke, tepuk tangan Bu. Oke. Tadi nih pendidikan agama, budi pekerti, maksimalkan peran sekolah. Ya, kemarin Pak Agus, Pak, saya dilaporkan oleh seorang tua. Orang tua melaporkan sekolahnya. Yang dilaporkan siapa? Guru agamanya. Karena apa? Karena guru agamanya laki-laki memperbaiki seorang siswi perempuan pada saat praktek sholat. Jadi orang tuanya ngelaporin. Jadi anaknya lagi mau ruku, kurang ruku dipegang ininya sama si guru laki-lakinya. Tapi gurunya nggak ngomong, cuma gini doang. Anaknya pulang lapor sama orang tuanya, Pak, aku dilecehkan oleh gurumu. Begitu. Terus saya tanya sama orang tuanya, Ibu tahu arti pelecehan apa? Pahami tentang pelecehan ya Bu? Saya ngomong gitu. Makanya saya ngomong sama guru-guru, baik Bapak Ibu guru, Bapak guru laki-laki, pada saat ingin memperbaiki apapun kegiatan, misalnya berhubungan dengan sentuhan anak-anak yang berbeda lawan jenis, bicara ya, supaya apa? Ada saksi ketika Ibu guru, Bapak guru menyampaikan tersebut. Bapak perbaiki, kamu rukunya kurang keras, ada anak yang mendengarkan. Kemudian kalau guru perempuan misalnya ingin menyentuh pundak anak laki-laki, kamu nih ya, nggak dikasih tahu nih, lihat nih, Ibu kasih tahu kalau nggak tadi udah diomongin, Ibu pegang nih ya, sama gitu, harus kayak begitu, supaya ada saksi yang mendengarkan ketika guru hari ini ingin memperbaiki sesuatu hal apapun. Karena orang tua hari ini banyak Bu yang melaporkan hal-hal seperti ini. Oke, lanjut, next lagi. Nih aplikasi yang ibu bapak bisa download untuk mengontrol ada apa di handphone anak-anak remaja kita hari ini. Ini adalah aplikasinya. Ya bapak ibu download, masukkan nomor WA anak-anak kita, bapak bisa kontrol hari ini apa yang dibuka oleh anak-anak kita hari ini. Ya, ini bisa nanti
ibu semuanya. Oke, next lagi. Nah, ini adalah lembaga rujukan. Kalau ada korban-korban kekerasan apapun, ya Bapak Ibu bisa telepon ke sini. Ini semuanya gratis. Hanya saja bersabar ketika ada laporan, karena ribuan kasus ditangani oleh Yayasan Pulih, LBH Aktif, Komnas Anak, Hotline PPPA. Ini semuanya adalah lembaga rujukan ketika ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Baik, tepuk tangan buat ibu bapak semuanya. Ya, saya serahkan lagi ke moderator Ibu Mira, silakan. Karena saya termasuk generasi yang 50-an, kita sudah 50-an, jadi terkaget-kaget ya mendengarkan beliau. Tapi ada satu hal tadi saya merinding, kemudian merasa, wah, dunia kita kenapa semakin mencekam gitu ya. Dengan saya semakin bertambah usia, tidak mungkin juga dengan kondisi seperti ini, wah saya harus bagaimana nih ya. Karena bagaimanapun juga ini ada realita yang harus kita hadapi. Kemudian terus kita nggak mungkin juga bikin ketakutan. Kita bagaimana nih menghadapi gini takut. Nanti ketemu teman-teman anak-anak takut. Saya nggak boleh begitu juga nih. Terus tipsnya bagaimana ya? Apa langkah-langkah kita sebagai orang tua? Pertama kalau saya karena sudah menjelang 50-an nih ke atas, Tanya gini, berarti kan mata anak saya juga sudah tercemar kayak gitu ya kan Bu. Ini gimana ya tindakan saya sebagai orang tua untuk biar dia tuh istilahnya tuh jangan kita dulu yang seperti itu gitu kan. Ya saya pikirnya ini anak saya dapat dari temennya seperti itu. Nah mungkin yang lain juga ada gitu kan. Bagaimana caranya kita ibaratnya mengontrol ya itu Bu. Pandemi itu waktu itu tahun 2021, kita waktu itu pernah diminta salah satu rumah sakit yang ada di Jawa Barat, itu ada kurang lebih ada 17 anak yang mengalami gangguan apa kecanduan ya. Nah terus sebetulnya pada saat kami datang itu bukan untuk anak-anak, itu penanganannya karena sudah ada psikiater. Kita ketemu sama orang tuanya, kita pelajari polanya, terus kemudian bagaimana orang tua bisa mengubah pola pengasuhannya. Tapi ternyata pada saat kita diskusi, pada saat kita ngobrol, oh ada ciri-ciri anak-anak yang sudah mengalami kecanduan. Yang pertama, apabila anak kita handphonenya diambil, media sosialnya dibatasi, ngambek, nangis. Ya apa sih mama? Untuk aku. Nah, hati-hati, warning buat orang tua yang pertama. Yang kedua, ketika handphonenya diambil, media sosialnya dibatasi, menyakiti diri sendiri. Udah apa? Balikin nggak? Cepetan, aku nggak mau. Bu, hati-hati, sudah warning yang kedua. Sudah harus ada penanganan, bukan psikolog lagi ya Bu, tapi psikiater. Yang ketiga, ketika handphonenya diambil, media sosialnya dibatasi, menyakiti orang lain. Itu yang terjadi terhadap 3 anak yang ada di rumah sakit jiwa ini. Pada saat handphonenya diambil oleh ibunya, diumpetin sebentar aja, anak itu lari ke dapur, lalu ibunya diancam pakai pisau. Kasih nggak? Kalau nggak awas, udah sampai pas ke sana. Jadi ada ciri-cirinya anak-anak. Terus saya bilang, besok lebaran, kalau saya lebaran Ibu, lagi ngumpul anak-anak, saya bilang kantong kresek atau keranjang, handphone semua taruh di sini. Ya nggak ada, semua kita ngobrol semuanya. Kalau ada anak yang nangis, nah ini ibunya mana nih, ibunya mana nih? Ya, itu caranya. Jadi setiap lebaran Idul Fitri selalu seperti itu pada saat kita ketemu sama anak-anak semua. Nah itu sebetulnya yang diwaspadai. Jadi saya bilang handphone, media sosial diperkenalkan anak-anak boleh, tapi harus cukup usianya, harus cukup waktunya. Handphone, media sosial bukan untuk bermain sepanjang waktu, enggak. Nah gitu. Terus kemudian gimana caranya kita orang tua sekarang? Bu, komunikasi secara terbuka Ibu lakukan. Contoh tentang handphone. Nih, aku mau tanya, kalau di handphone biasanya dipakai buat apa nak? Lisa jawaban anak-anak, ya buat belajar lah. Biasa kan buat Google, gitu ya. Terus kalau saya edukasi ke anak remaja, itu saya tampilin tuh gambar. Oke, ini ada di YouTube, ini ada di TikTok, ini ada di Instagram. Apa itu? Saya ketik cewek seksi. Cewek seksi Bu, lihat. Kenapa anak-anak kita udah berbiasa kok melihat itu dari kecil-kecil. Tapi saya pengen tahu sejauh mana apa yang dipikirkan anak-anak pada saat melihat gambar tersebut. Yang saya inginkan pada saat melihat gambar ini, anak-anak bilang, Bu ngapain sih Bu, nggak penting Bu, lewat. Nah, begini kayak gitu. Tapi edukasi pendidikan seks di pendidikan Indonesia
cewek di mereka. Terus saya tanya lagi, anak-anak perempuan, nih edukasi ya. Anak-anak perempuan siapa di sini yang sudah menstruasi? Siapa di sini yang sudah mulai kenalan dengan lawan jenis? Siapa di sini yang sudah punya pacar? Siapa di sini yang sudah pernah pegangan tangan? Siapa yang pernah dilus pacarnya? Siapa yang pernah dicium pacar? Siapa yang pernah berhubungan seksual? Oh, saya ngomong, komunikasi saya lakukan di anak-anak era hari ini. Hati-hati anak, laki-laki dan perempuan yang sudah akhir balik, ketika kulit dengan kulit sudah bersentuhan, ini yang harus dijaga. Apa itu? Ada yang namanya libido. Orang dewasa aja susah mengontrol ini, apalagi kalian anak-anak ya nak. Bu, sampaikan. Jadi hari ini pengetahuan ibu sampaikan awal madrasah pertama ibu lakukan sebagai orang tua. Anak saya 9-10 tahun laki-laki dan perempuan, saya bilang nanti akan masuk masa akhir balik ya nak. Apa bu akhir balik? Anak saya laki-laki, nanti kamu akan mengalami mimpi nak. Mimpi apa? Aku sering mimpi. Bu, aku pernah mimpi setan tahu bu. Aku pernah. Bukan itu nak mimpinya, beda. Tapi nanti mimpi sambil pada saat besok kamu bangun ada keluar cairan nak, warnanya putih, namanya sperma. Jadi bukan pipis ya nak. Kalau itu terjadi pada saat kamu bangun kok berbeda, itu namanya fase akhir balik ya nak. Kalau itu terjadi hilang sama ibu ya. Mau ngomong anak saya pak, saya catat anak saya laki-laki dan perempuan tanggal berapa, tahun berapa mereka memasuki akhir balik. Anak perempuan nanti pada saat anak perempuan apa? Ada terjadi perubahan. Kalau misalnya itu kalau perempuan payudaranya sakit, pinggangnya sakit, perutnya sakit mulai sampai keluar cairan berwarna merah, itulah yang namanya fase menstruasi ya nak. Hati-hati hari ini. Terus tadi gadget lagi tadi bu, nggak terbuka aja. Lihat apa nih? Kakak sendiri. Mau tadi ibu gambar kayak gini nih. Apa sih bu? Kayak gitu. Kalau dia ngomong apa sih bu? Nggak penting banget sih ngomong kayak gitu. Bener nih, nggak penting. Ini bu ceritain kayak gitu. Jadi pada saat dia melihat pornografi, apapun konten yang gak bermanfaat, dia skip, dia hilangkan itu. Dan itu gak penting buat dia. Itu yang harus diciptakan oleh anak-anak hari ini. Bisa begitu gimana? Komunikasinya terbuka aja. Pada saat tadi bu melihat ada yang tadi yang aneh-aneh, gini, oh ya ampun, kok kayak gitu, senyum bu, senyum. Tawa aja, ya ampun, astagfirullah, kok begitu ya? Itu apa sih nak? Itu gambar apa dek? Gak tahu nih, itu gak pakai baju ya dia ya. Oh, terus ada lihat gambar itu kenapa dek? Ada mikirin apa sih? Kakak mikirin apa sih? Bu, itu yang kami lakukan. Ketika ada anak yang melihat nyimpen foto video pornografi di handphonenya, kita nggak panik bu. Itu saya lakukan waktu itu di SMP pak. SMP selesai edukasi, saya ngomong sama kepala sekolahnya, pak, minta anak kumpulin handphonenya, jangan di password. Protes anak-anak. Kenapa bu nggak boleh di password? Nggak boleh dong katanya. Nggak boleh lihat handphone kita. Anak-anak ngomong apa? Ini kan privasi kita. Nggak boleh ada yang orang lain. Dia ngomong sama anak-anak. Siapa bilang handphone itu privasi? Nggak. Handphone itu adalah alat komunikasi. Pin bank itu privasi. Ketika itu ada di dalam handphone itu nggak boleh dikasih tahu. Tapi kalau media sosial mah nggak penting nah. Saya kalau edukasi pak, saya kasih handphone saya ke anak-anak. Nih, siapa yang mau pegang handphone ibu pegang. Ini passwordnya kamu buka. Kamu mau buka Instagram, apa semua silakan buka. Galeri ibu silakan buka. Saya mau ngomong sama anak saya. Itu saya sampaikan. Terus saya cuma bilang sama anak saya gini, boleh semua buka grup yang kamu buka, boleh kamu mau baca apa saja boleh nak. Tapi ada satu grup yang nggak boleh dibuka, ngomong saya. Apa bentuknya? Koordinasi Lembaga Perlindungan Anak seluruh Indonesia, itu yang nggak boleh dibuka. Nanya anak saya, ada apa nggak boleh dibuka bu? Tanya kecil-kecil tuh. Karena itu semua isi laporan pelaku dan korban. Kalau kamu sanggup kamu buka, kalau kamu nggak sanggup jangan dibuka. Karena itu semua anak-anak berdarah-darah apa segala macam ada di sini. Kalau sanggup silakan. Bu, jadi nggak ada rahasia. Terus sejak kecil ada 5 adab bermain handphone saya sampaikan, nanti kita ajarkan. Yang pertama, untuk yang beragama Islam, ketika azan berkumandang berhenti main handphone ya nak, nggak pakai AIU. Kalau azan masih kumandang kamu main handphone, ibu ambil nggak pakai AIU, 1 bulan nggak usah main. Reward dan punishment, ibu lakukan. Ya, terus tapi negosiasi, gimana? 1 bulan, aman nggak? Oh jangan, 1 bulan sudah nggak bisa, 2 minggu,
itu ya nak, berat kalau itu sudah dilanggar. Yang kedua, pada saat dipanggil oleh siapapun harus respon. Ya, kalau ayah ibu nggak nyaut dipanggil, ibu ambil 3 hari nggak main. Yang ketiga, harus mengatur antara jarak dengan mata, layar dengan mata minimal 2 jengkal supaya anak-anak muda mengingatnya. Yang keempat, harus mau makan buah dan sayur. Yang kelima, handphone tidak di-password dan tidak masuk ke dalam kamar. Adab itu kami lakukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini aman. Tapi apa? Karena kamu orang tua melakukan, anak-anak pun mengikuti apa yang orang tua lakukan. Oke Bu, itu rangkuman dari Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oke. Baik, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Sehat ya? Alhamdulillah. Mental. Memangnya ibu-ibu di sini kenapa mentalnya? Oh, shock ya, mengetahui kenyataan shock ya. Ya, kita bahas sedikit mengenai women mental health karena tadi sempat ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu Bekoms di ruang tunggu tadi ya. Dan ini menarik buat dibahas gitu. Wanita itu perannya apa aja sih Bu-ibu? Peran sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ibu, istri, terus? Menteri Keuangan, apalagi? Menantu, Ojek buat anak. ipar, jubir, supir, masak, ojek online, salah, ojek online mah minder sama kita Bu. Oke, dari semua yang ngasih jawaban, kenapa nggak ada yang bilang peran untuk diri sendiri? Di belakangnya. Apa lupa kalau diri sendiri butuh peran? Iya. Nah, baik. Mental tuh ada di mana? Di peran yang mana mental harus sehat? Diri sendiri, betul nggak? Iya. Yang ibu-ibu sebutkan tadi itu cabang dari diri sendiri. Iya. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ipar, sebagai tukang masak, keuangan, lali banyak ya. Iya. Tapi sekarang saya kerucutin 3 besar aja nih ibu nih, ya, itu peran sebagai istri, ibu dan diri sendiri. Bukan di sini aja Bu, ketika ditanya peran, ibu lupa jawab tentang peran diri sendiri. Padahal sumber stres pertama itu hadirnya dalam diri kita sendiri. Betul. Jadi waktu itu saya pernah ngisi sebuah acara dari brand, dia melakukan uji, jadi sosial eksperimen gitu Bapak Ibu. Ada 3 gelas sebagai istri, gelas sebagai ibu, ada 4, 1 lagi profesional, 1 lagi diri sendiri. Dalam 24 jam, mana peran yang paling banyak dilakukan? Ternyata hampir semuanya yang banyak dilakukan adalah istri, ibu, profesional. Sedihnya, gelas yang peran sendiri itu banyak yang kosong atau walaupun terisi, kalau ini gelasnya ada segini. Sementara gelas yang 3 itu segini. Padahal butuh untuk kita memberikan waktu buat diri sendiri. Karena kalau diri sendiri nggak dikasih waktu, maka peran ibu, peran istri, peran profesional terganggu. Ya enggak? Tadi saya sempat dengar sedikit tuh. Kalau ibunya udah marah-marah, yang kabur dari rumah siapa? Selain anak, siapa yang menghindari kita? Suami, ya kan bapak-bapak jangan dirinya sih Pak, apa-apa. Yang lebih bahaya itu kalau ibu marahnya udah diem, betul nggak? Iya. Lebih menyenangkan lihat ibu itu diem dibanding ibu lagi bawel, benar nggak sih? Iya, betul. Kalau ibu udah
iya berarti mentalnya udah nggak baik-baik aja. Karena sejatinya perempuan itu harusnya ngomel. Benar. Jadi bapak-bapak kalau istrinya masih ngomel, alhamdulillah karena mentalnya masih baik-baik aja. Iya. Tapi kalau ibu udah diam 1000 bahasa, itu jauh lebih menakutkan bagi si anak dan suami. Kenapa? Karena ibu yang diam aja karena marah, itu jauh lebih menyenangkan buat sekitarnya. Ya, nah contoh ya Bu. Misalnya saya stres, saya capek. Jadi ibu tuh capek loh, jujur nggak? Jujur aja. Nggak apa-apa, it's okay not to be okay, jujur. Kalau yang bilang nggak capek, saya mau berburu. Gimana jadi ibu nggak capek? Anak saya 4, bohong kalau nggak capek. Ya. Terus udah gitu jadi istri, capek nggak jadi istri? Oh capek. Suami kita capek nggak Pak jadi suami? Saya nggak mau terintimidasi dong. Capek. Kali duit. Jadi profesional, capek. Jadi psikolog, lebih capek. Tiap hari udah punya masalah hidup orang lagi harus kita selesaikan, benar nggak? Jadi apapun yang kita jalani, jika diri ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, sejatinya kita sedang menghancurkan peran-peran lainnya. Tapi masalahnya kita suka lupa sama kebahagiaan diri kita. Makanya saya suka ngomong ini, ibu-ibu sehat nggak? Alhamdulillah, gitu kan? Apa kabar ibu Bu? Baik. Saya suka bagi dua. Fisiknya sehat nggak Bu? Sehat. Kalau fisik kenceng ya ibu biasanya. Begitu ditanya mentalnya sehat nggak Bu? Dia makan kapal. Gimana mentalnya sehat nggak? Itu kan kadang-kadang kita sendiri kayak yakin mental kita tuh baik-baik aja apa enggak? Padahal mental itu penting. Boleh dibantu next kan? Nah gitu. Kesehatan mental itu, ini WHO yang ngomong ya, bukan saya Bu ya. Kondisi di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, mengatasi stres kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa bekerja produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, berarti stres itu normal nggak Ibu? Normal. Jadi ibu-ibu jangan sampai stres aja curhatnya di sosial media, jangan ya Bu. Ini udah paling nggak boleh curhat di sosial media, beneran deh. Dapat solusi enggak, buka air diri sendiri iya. Ibu udah nggak stres itu mah biasa manusia hidup bagi uji, tahu ya. Jadi kalau ada orang bilang nggak mau stres dalam hidup, cuma satu solusinya apa Bu? Meninggal. Tapi Ibu udah siap sama pertanyaannya, sama pertanggung jawabannya udah siap. Belum. Makanya diawet-awetin, dikasih inilah, kita berdoa umur yang panjang dalam keberkahan Allah, ya enggak? Sehingga pada saat kita pulang bukan lagi bawa beban, ya. Nah, bahayanya, jadi bukannya berarti kita nggak stres Bu, Pak, stres itu wajar, normal. Bahayanya itu kalau stresnya nggak ditangani, ya, ini mulai masuk mental illness. Karena dari stres naik ke depresi. Dari depresi mulai itu overthinking, anxiety atau kecemasan, bipolar, lain-lain. Kenapa? Karena kita tidak berhenti sampai di stres harus diselesaikan. Padahal WHO bilang stres selesain, ya enggak? Ibu bisa bayangin nggak? Kalau kita seorang ibu punya satu masalah disimpan di hati, nggak diselesaikan, berapa banyak tuh luka yang ada di hati ibu? Jangan dianggap itu baik-baik aja, itu nggak baik-baik aja. Makanya hari ini saya mau ngasih tahu ibu, terima, acceptance, maafkan, let go. Anak ibu disakiti, ini kadang-kadang ibu-ibu juga sih. Anak berantem di sekolah, ibunya datang ke sekolah, maki-maki gurunya. Guru kemana nih anak saya berantem deh sampai nggak tahu. Wah, ibu tiba-tiba jadi master of control gitu kan. Terus anaknya mau udah damai, si ibu pelaku sama si ibu korban nggak damai. Banyak nggak kondisi gitu? Banyak. Kenapa? Kita terlalu memandang sebuah masalah sampai yang kita bahas adalah kenapa terjadi. Pertanyaan saya, kalau masalah sudah terjadi bisa diulang nggak? Nggak bisa, Bu. Saya kasih tahu ya, sumber stres itu adalah ketika ibu nggak bisa menerima kondisi yang sudah terjadi. Nah itu, saya nggak terima, saya tuh kemarin saya disakiti, saya nggak suka suami saya, pokoknya saya nggak mau anak saya. Nah, stres tuh. Pertanyaannya, emang kita bisa berubah sejarah Bu? Nggak bisa. Tapi
tapi kita bisa merubah ke depan dengan memperbaiki hari ini. Itu kuncinya. Anak saya misalnya itu ya, anak saya gagal masuk, let's say yang udah pada SMA mau PTN, gagal masuk PTN. Udah gak usah lebay Bu, dengan akhirnya nyalain anak, kamu sih gak belajar kamu. Udah terjadi. Tapi ini anak masa depannya harus diselamatkan, betul nggak? Makanya harus dibahas, bukan penyesalan. What's next? Tuh. Jadi stresnya udah selesai gitu loh Bu. Karena banyak dari ibu-ibu itu ya, kalau punya masalah tuh disimpan di hati. Dimaafin sih, tapi aku nggak pernah lupa rasa sakitnya. Satu masalah ibu kumpulin, tiba-tiba 2, 3, 4. Kalau ibu-ibu punya masalah, kejadiannya udah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, tapi ibu masih simpen sakitnya di sini, selamat ibu masuk pintu mental illness. Karena manusia itu 2 minggu Bu beradaptasi. Artinya, kita tuh bisa loh menyelesaikan masalah dalam diri kita tuh 2 minggu. Bukan berarti melupakan, sampai sekarang pun saya masih ingat kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, tetapi rasanya udah nggak ada. Jadi begitu bercerita tuh udah let go, biasa aja. Nah, kalau misalnya kita bercerita kejadian 4 tahun yang lalu tapi masih berasa sakitnya, dendamnya, marahnya, berarti ini belum maafkan. Bu, tahu nggak kenapa terjadinya mental illness? Yaitu numpukin perasaan-perasaan yang harusnya sudah kita buang. Ya nggak Bu? Ini penyakitnya ibu-ibu nih. Atau kalau bapak-bapak ya nggak nih penyakitnya? Bapak-bapak mah gampang lupa ya Pak. Tapi istri inget dong Pak. Ibu-ibu tuh kayak gini. Misalnya benci sama saya ya. Tapi ibu-ibu ngepoin IG saya. Iya nggak? Mau tahu aktivitas saya? Ibu-ibu mau tahu saya seperti apa? Kalau saya sukses, ibu-ibu makin merana, betul nggak? Kalau saya nggak sukses, ibu makin rasain loh, emosi gitu ya nggak? Jadi ibu kalau saya sukses ibu merana, kalau nggak saya sukses ibu darah tinggi, betul nggak? Jadi siapa yang mempunyai penyakit? Atau laginya kita sedih, dengerin lagunya yang galau. Makin jadi deh, ya pakai backsoundnya yang galau ya, fotonya awal yang lagi mendukung lagu, seolah menggagalkan hati. Buat apa divalidasi? Atau saya udah nggak dengerin lagu mainan, saya langsung ngaji, misalnya langsung sholat, iya tapi ayatnya yang gue banget. Ya, jadi kita loh yang gak ngizinin masalahnya pergi itu kita. Suami buat salah, makanya terkenalnya kan gitu kan, perempuan itu ahli sejarah. Betul nggak? Si papa ya, waktu anak-anak masih TK, saya mah gak pernah lupa, anaknya udah kuliah. Kata si papa, saya juga udah lupa istri gitu ya. Oh, buat istrinya, ngapain Bu ngapalin sejarah yang gak bisa kita hapus? Udahlah, let go, makan. Tubuh kita cuma satu, jiwa cuma satu. Karena kalau kita pendendam, maka peran ibu akan tergores. Ibu yang pendendam pasti emosi ketika ngurus anak, atau cuek dengan anak karena fokus dengan masalah. Banyak yang kayak gitu Bu. Yang terjadi apa? Anak terbengkalai. Padahal kalau kita mau lihat ke parenting, karakter anak di masa depan tergantung bagaimana pola asuh hari ini. Kalau lebih dalam lagi parenting, pola asuh dari ibu dan ayah, bukan ibu aja. Indonesia fatherless, bukan karena ayahnya meninggal, bukan. Ayahnya ada, tapi ayahnya nggak hadir di dalam pola asuh. Maka kenapa kalau kita lihat sosial media sekarang, yang nampak muncul jadi viral, laki-laki cantik, betul nggak? Anak itu peran ayah kemana? Peran ayah kemana? Anak kita digempur oleh toksit LGBT itu keras. Kalau nggak kuat dari rumahnya, anak kita korbannya. Nah kalau ibunya aja rapuh, kayak ini gimana nih anaknya? Karena anak itu melihat, mendengar, meniru. Jangan lupa tuh, melihat, mendengar, meniru.
Ibunya nyuruh sholat, tapi ibunya nggak jalan sholat. Maka anak punya konsep, ibu gue paling nyuruh doang, nanti juga dia lupa. Jadi pahami Bu, kalau pengen punya anak baik, anak karakter hebat, pastikan dimulai dari kita memperbaiki diri. Ya, jadi ingat peran diri sendiri itu penting. Boleh next? Next lagi boleh? Ya. Nah ini gangguan kesehatan mental nih. Ini sebenarnya bukan hanya wanita aja, bapak laki-laki juga ada. Ya. Jadi mulai depresi, cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit gelisah. Bu, kalau dalam psikologi Islam, anxiety ini adalah was-was setan. Nah, nanti kalau ada guru agama boleh tanya nih, was-was setan itu bahayanya kayak apa? Nah, ini dalam bahasa ilmu psikologi baratnya anxiety. Nah, keren banget ya. Kan Islam udah dua Bu, namanya was-was. Coba, ibu kalau lagi negatif thinking, ya, ketemu was-was setan nggak? Jadinya apa? Overthinking. Nah, itu was-was setannya udah masuk ke brainnya ibu, ke memori ibu, sehingga itu membuat perilaku kita jadi ngaco. Nih si setan was-wasinnya gini nih, Bu, masa ibu kalah sama si ibu ini? Ya nggak? Jangan mau kalah Bu gitu aja, ibu harus bisa. Ya nggak? Bahasa kerennya N, automatic negative thoughts. Nah, keren banget ya kalau bahasa Al-Quran jadi ilmu sains tuh jadi keren ya namanya ya. Padahal Al-Quran kita tuh udah Masya Allah. Kecemasan itu karena was-was. Kalau dalam bahasa ilmunya namanya N, automatic negative thoughts, di mana pikiran kita menyabotase diri kita. Kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, masa kamu kalah sih sama ibu itu? Ayo dong, masa anak kamu nggak mampu? Ya nggak, itu bermain di pikiran kita. Tugasnya apa nih si kecemasan ini? Tugasnya ngacak otak kita, brain kita. Masya Allah loh, kita dikasih Allah namanya brain nih. Jadi jangan main-main sama brain kita. Dirusaknya dari sini. Brainnya masuk nih. Oh, ternyata saya nggak mau ngalah nih sama Bu Intan nih, nggak bisa. Maka brain memerintahkan tubuh kita, kalau ketemu Bu Intan, pokoknya nggak usah baik. Anggap dia tuh pesaing, kita nggak bisa selevel, ya nggak? Akhirnya ketika ketemu saya, gestur ibu nggak akan ramah. Kenapa? Karena tubuh diperintah oleh otak, otak mengikuti hati. Bahasa kerennya mindset di dalam Islam namanya qalbu. Ada segumpal daging, jika daging itu baik, perilaku itu baik. Jika daging itu buruk, perilaku kita segumpal daging itu apa Bu? Bahasa keren baratnya mindset. Kenapa orang bule suka bilang change your mindset? Kalau kita bersikap qalbu. Nah, ibu silakan mengambil mana, ilmu barat atau ilmu Al-Quran? Al-Quran ya, karena barat ngambil juga. Nah, saya tahu ini dari mana? Ketika saya memperdalam psikologi Islam. Nah, ini nih penyakit-penyakitnya. Jadi ibu hati-hati, apa yang kita rasakan ternyata dikonek langsung sama otak Bu. Otak sebagai pusat memori kita itu memerintahkan tubuh. Itu bahayanya. Itu stres tuh ya, itu gangguan. Dari sini muncul gangguan kepribadian yang tadinya ceria jadi menarik diri, yang tadinya banyak teman jadi nggak mau berteman. Nah itu. Tapi kunci utamanya dari apa? Tidak bisanya kita menerima kejadian yang terjadi pada diri kita itu, maka rusak semua peran. Maka kenapa lelah? Dan siapa yang jadi korban? Anak, sudah pasti. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kenapa kalau kita lagi capek, lagi burn out, kenapa anak yang dijadiin marah-marah? Karena apa? Anak di rumah. Karena anak yang ada di rumah. Oke, apa lagi? Karena anak pasti menerima ibunya. Karena anak pasti menerima ibunya. Apa lagi? Kenapa Bu kalau lagi marah-marah anak kena dampak sama kita? Yang tadinya biasanya anak main di situ nggak masalah, jadi ganggu mata kita, betul nggak? Yang biasanya anak naruh botol minuman di situ nggak apa-apa, jadi sama kita juga jadi marah-marah kita. Ayo, kenapa? Pertama karena perannya kita lagi terganggu, benar nggak? Diri ini lagi nggak nyaman. Kedua, kita merasa anak punya kita, ya nggak?
Tapi saya tanya sama ibu-ibu, emang anak punya kita? Punya siapa? Kira-kira kalau gitu Pipin bakal dibalikin ya? Kalau dibalikin, kalau rusak kira-kira yang punya kita bertanggung jawaban ya? Ibu udah siapin dong bertanggung jawabannya? Jangan kayak dikira kita nggak punya bertanggung jawaban, punya Bu. Maka jangan jadikan anak itu tong sampah energi negatif kita. Makanya nanti di akhir kita akan coba, tadi saya minta Ibu Ketua ya, khusus nih. Kita adain sesi talk ya, sesi memaafkan, itu harus. Karena ibu ngapain ngumpulin rasa kecewa kalau akhirnya itu merusak peran kita sebagai ibu. Ke istri jadi suami juga nggak enak. Kita marah-marah, ngomel-ngomel ke suami nggak betah di rumah, atau kalau di rumah jadi masing-masing kehidupannya, mana enak Bu. Itu bermula dari kita yang punya masalah terhadap diri kita sendiri. Nah, boleh next lagi. Faktornya apa sih? Biologi, psikologi, sosial budaya. Tadi udah dijelasin ya. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Oke, boleh next lagi. Dampaknya apa sih? Nah ini. Waktu saya praktek di rumah sakit tuh banyak orang kena stroke bukan karena tekanan darah tinggi, darah kental dan lain-lain, bukan, tapi karena apa? Pikiran yang tidak terkontrol sehingga dia kena serangan. Nah, biasanya kalau kayak gitu dokter bekerja sama psikolog. Untuk apa? Psikolog visit nanganin apa sih yang nyebabin tuh stroke-nya berulang. Dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah menangani anak usia 28 tahun, masih muda banget ya, kena stroke berulang dalam sehari 7 kali. Berulang, stroke kecil. Dokter sampai bingung, semuanya baik-baik aja. Kenapa stroke? Dan kalau gitu kita minta deh dia psikolog turun ke dia. Ternyata apa? Ini anak 28 tahun penting banyak banget masalah bertahun-tahun, pecah nih. 28 tahun, masih muda kan? Nah, ternyata ada yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu apa sih? Pikiran kita yang negatif membuat tubuh menjadi sakit. Jadi sakit. Pak, hari papa teh kerja ngapain aja sih? Manitahi Adrina gitu ya di akhir tahun, pengen dong Pak kayak si ini. Hah? Mulai ya? Pokoknya ya Pak, akhir tahun depan mama mau lihat aurora, mau makan siang di Singapura, lalu mau nanti makan malamnya di Jepang. Hah? Si papa gini, kerja apa ya saya? Ibu berantem nggak? Lihat anak orang lain, wah alhamdulillah anak saya juara 1, alhamdulillah anak saya lolos OSN. Lalu kita lihat anak kita, kamu tuh belajar ngapain aja sih? Bikin bangga kek, lolos ke seleksi ini kek, lolos kek ini itu. Kamu tuh mandi nggak bisa, katanya gini, mak gue tuh itu sosial media. Karena begitu kita menetapkan kesempurnaan, diri kita tuh punya nilai kesempurnaannya tuh yang kuat. Padahal sejatinya nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Jadi yang bisa dilakukan apa? Menjadi ibu yang terbaik. Terbaik bagi siapa ya? Anak kita. Maka saya bilang ibu-ibu jangan gini. Sekarang kan yang lagi ngetrend parentingnya Nikita Willy ya Bu ya. Ibu suka lihat sosial media nggak? Nah, habis ngelahirin badan masih bagus ya, cantik, glowing sama anak, sabar, enak ya. Suka ada compare-nya, kalau gue mau kemana tuh? Balik nggak? Artinya apa? Mungkin itu cocok buat anaknya Nikita Willy, tapi belum tentu cocok buat anak saya. Maka kenapa ibu tuh harus banyak belajar, orang tua harus banyak belajar, cari pola asuh yang paling sesuai dengan anak kita. Maka kalimatnya adalah menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Ibu-ibu juga kalau sekarang nasihatin temennya jangan begini loh Bu, makanya lu kayak gue kalau ngedidik anak. Karena belum tentu pengalaman kita cocok buat dia Bu. Ya, jadi kalau ada temen curhat tentang anaknya, kasih nasihatnya netral aja, jangan makin dipanasin. Ya, nanti kita membuat teman kita mentalnya rusak akhirnya. Ingat, kesehatan mental wanita isu yang harus diperhatikan. Ya, kenapa
jantungnya tuh. Nah, maka adanya mother language, bukan father language. Bayangin kalau ibunya rapuh, bayangin kalau ibunya nggak kuat, akan seperti apa itu, Bu? Ya, apa sih kondisi kita mengalami mental udah mulai nggak baik-baik aja? Pertama, ibu mudah marah. Hal yang tadinya ibu toleransi sekarang nggak. Atau ibu gampang sedih, gampang kecewa, akhirnya nggak suka berteman, menarik diri. Nah, sadari Bu, kalau soal mental, saya psikolog aja nggak bisa nebak di antara ibu-ibu ini mana nih yang mentalnya sakit, saya nggak bisa nebak. Tapi kalau ibu-ibu pasti tahu kondisi mental kalian masing-masing. Dan jika memang membutuhkan pertolongan, katakan. Jangan denial, saya baik-baik aja tapi tidak baik-baik, itu bahaya. Karena yang rusak nanti karakter anak di depan. Padahal udah bicara parenting tentang anak, dahsyat di masa depan. Nanti peran kita sebagai istri juga berantakan, peran kita di sosial juga berantakan. Kenapa? Karena gak ada yang nyaman deket sama orang yang kondisi mentalnya lagi gak baik-baik aja, Bu. Karena setiap orang tuh punya chemistry. Nah, pahami, sadari, apakah saya baik-baik saja? Jika ya, alhamdulillah. Jika tidak, perbaiki. Karena banyak orang dari yang mental bandau bisa bangkit kembali dan bahkan lebih hebat daripada hari ini. Tapi konsepnya satu, mau menyadari. Nah, oke, next lagi boleh? Nah, ini tipsnya. Yang pertama yang harus ibu ketahui, Bu, dalam psikologi Islam, Bu, orang yang gampang terkena mental illness adalah mereka yang kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta. Di sini Allah ya, berarti ya, itu jauh. Karena kalau bicara jiwa, itu intangible. Jiwa tuh nggak bisa dipegang. Beda kalau dokter, jantung ada contohnya, betul nggak? Usus ada contohnya, otak ada contohnya. Jiwa, saya tanya sama ibu-ibu, ada yang tahu nggak bentuk jiwa kayak apa? Tapi bisa dirasain kan? Jadi jiwa itu intangible. Jiwa yang gampang marah, gampang stres, gampang kecewa, dan gampang lainnya. Sejatinya kalau kita kaji dari psikologi Islam, alam kita sudah jauh dari Allah. Karena kalau kita dekat, nih jiwa full. Jadi kalau kena masalah, langsung yang kita lihat adalah cara jalan keluarnya. Bukan kenapa ini terjadi, beda ya. Kena masalah, kita bertanya, kenapa sih ini terjadi sama gue? Kenapa harus gue sih? Udah lama tuh. Tapi kena masalah, oke, saya sedih, saya marah, saya kecewa. Tapi sayangnya apa? What's next? Nah, itu biasanya cepat tuh recovery-nya. Nah, orang-orang yang punya kemampuan kayak gitu, kemungkinan besar hatinya penuh, kedekatan dengan Sang Maha Kuasanya tinggi. Jadi, kalau di psikologi Islam, hal pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Kenapa? Karena hati juga butuh makanannya. Fisik butuh makanannya, betul nggak? Ibu makan buah, minum kopi, dan lain-lain. Memenuhi apa? Fisik. Jiwa yang kosong berarti dia lapar. Kalau lapar, larinya ke stres, marah, depresi, anxiety, schizophrenia, bipolar. Itu efek dari laparnya jiwa. Maka sebelum menuju ke sana dan jaminan sampai kita menuju ke sana, penjelilah hati kita dengan banyak berdoa. Lalu baru ikhtiar bawahnya, belajar kayak hari ini yang datang, Bu. Buat saya yang datang hari ini adalah suatu kebutuhan apa? Dapat ilmunya. Maka ibu-ibu kalau besok-besok ada acara parenting, mental health atau apa, datang, Bu. Selama yang berbicara pakar, datang. Karena kita nggak tahu kesadaran mana yang didapatkan oleh kita dan kapan. Karena untuk berubah butuh kesadaran. Jadi banyak belajar. Apalagi bicara tentang menjadi orang tua nggak ada sekolahnya, tapi ujiannya tiap hari ya, Bu. Yang detik ujiannya. Ya kan kalau mengira dulu. Iya, bayangin kalau nggak belajar, babak belur Bu kita. Ya, ini kapan-kapan kita buat sesi khusus parenting. Jadi ibu menyadari ini, kalau jadi ibu itu kayak apa. Kalau udah tahu core-nya, pasti ibu-ibu mau belajar terus. Karena saya berbicara aja sampai hari ini masih terus belajar.
Karena mungkin yang paling banyak buat salah saya kepada anak saya. Tahu ilmunya nggak diaplikasiin, dahsyat itu. Makanya saya ditegur sama Allah. Udah. Mencari support system yang positif, ya tadi saya bilang carilah teman yang positif, lingkungan yang positif. Yang toksik buang bu, gak apa-apa, udah lewat masa kita jadi anak gaul lah bu, udah pernah jadi anak gaul kan? Ini kayaknya nih ya anak blok M banget nih. Udah selesai, sekarang masanya kita udah gak cari banyak teman, tapi cari teman yang berkualitas. Ya, penting, kita harus jaga hati dan jaga pikiran. Me time. Nah, ini kayak gini me time nih. Punya hobi harus. Tapi ibu-ibu jangan ngaji mumpung bilang butuh healing mau keluar negeri ya. Itu sosial media sangat mengacaukan area itu tuh ya. Healing itu sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Ibu punya waktu sejenak, me time, punya hobi. Kalau saya karena seneng ngopi ya nggak tahu nih, jangan diikutin kali ya kalau seneng ngopi ya. Saya tuh seneng ngopi, buat saya me time saya butuh di kamar, ngopi, terus saya dengerin sesuatu yang menyenangin, udah buat saya itu udah me time. Karena kalau mintanya harus keluar negeri, boncos kayaknya suami saya bu ya. Aduh ayah, riut ya, Singapura ya, waduh. Kalau saya punya bibit pohon sih boleh bu ya, bibit pohon duit ya. Iya jadi mintanya ibu harus punya. Datang ke acara kayak gini nih mintain bu, ya. Tapi asal kita happy. Arisan mintain nggak? Mintain, asal jangan kebawa beban. Aduh arisan teh banyak banget ya sebulan dihitung-hitung arisan teh 5 juta. Kecil ya 200 ribu punya 50 arisan. Belum responnya, ya Allah. Nah, kalau ibu datang arisan jadi beban, keluar bu. Ya, apalagi tiap arisan harus bikin respon. Udah bu, udah pulang lagi ya. Saya itu terkenal adalah orang yang kalau datang ngajarin respon. Karena misalnya saya habis gini nih, nanti ada acara nih bu, ya. Saya baru baca kan, oh dress code-nya warna-warni. Biasanya tuh pakai ini ya bodo amat. Tapi justru saya paling kelihatan kalau di foto, kenapa? Karena saya paling ngaco. Saya nggak mau diatur dengan hal yang menurut saya bikin saya pusing. Jadi arisan aja tuh saya buang-buangin. Saya hanya mau yang benar-benar arisan tuh ketemu tuh bisa guyon, bisa jadi sendiri-sendiri. Nah itu. Ibu ke arisan harus mikir makeup berapa lapis, brosnya yang warna apa, bunga-bunga, Bu Mira banyak ya. Nilai lah. Bantuan profesional juga dibutuhkan. Ibu-ibu jika butuh datang ke psikolog boleh. Psikolog itu bukan ngurusin orang gila bu ya. Karena masih banyak kayak gitu. Baiklah kalau saya konsultasi, tapi saya baik-baik aja kan baiklah. Menurut ibu baik nggak? Saya balik tanya. Karena kalau ibu gila, saya juga takut sama ibu. Karena psikolog juga takut bu sama orang gila bu. Ke psikolog itu adalah untuk memperbaiki mental. Kalau orang gila yang gimbal belum mandi, saya lari pertama bu. Ya, jadi jika dibutuhkan silakan. Tapi tahapannya berdoa dulu, terima dulu masalahnya, ya, ngobrol dulu sama orang terdekat dari keluarga, itu urutannya bu. Kalau ada orang terdekat nggak bisa, baru ke psikolog terakhir. Sekarang ibu suka ke Bali, punya masalah nyarinya psikolog, doanya nggak ditingkatin, ya wajar, akhirnya stresnya makin dalam, karena kan jiwanya lapar. Ya, jadi boleh nggak? Sok nggak boleh. Ya, yang penting kita menyadari diri kita dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Ya, oke next. Darkness inside you.
keramaian merasa sepi. Banyak orang di keramaian merasa sepi. Nah itu udah indikator Bu. Dan orang di sekitar nggak akan tahu kalau kita nggak bercerita. Maka ada dua yang saya titipkan sama ibu-ibu. Jika kita merasa jiwa kita nggak baik-baik saja, maka itu harus diselesaikan dan disembuhkan. Karena nanti peran ibu dan peran-peran lainnya itu tergores dan yang jadi korban akan lebih banyak lagi. Pesan yang kedua adalah bagi ibu-ibu yang punya teman. Nah ini penting nih. Yang tadinya dia kelihatan baik-baik aja, sekarang tiba-tiba kok nggak ada, atau dia murung, dia sedih dan lain-lain. Peka ya ibu-ibu ya. Karena kadang-kadang kepekaan kita menyelamatkan hidup seseorang. Peka tuh jangan kepo. Lu kenapa sih cerita deh? Pasti lu punya beban ya. Itu kepo, beda tipis ya lu. Peka tuh gini. Kok aku lihat kayaknya lu agak-agak berubah ya. Lebih gampang sendiri terus jarang datang. Kalau ada apa-apa cerita ya, aku ada nih untuk kamu, segitu. Tapi itu pesan. Jadi bukan kita tanya paksa, nggak boleh karena belum tentu dia mau cerita. Tapi kita kasih pesan. Kalau kamu butuh teman cerita, ngobrol aja sama aku, insya Allah aku luangin waktu sambil tepuk bunyinya. Wah itu Bu, bagi orang-orang yang mentalnya lagi down, kalau lagi down itu bisa menolongnya luar biasa. Karena saya pernah ketemu sama orang yang nggak jadi bunuh diri hanya karena ada orang yang WA menanyakan apa kabar, ngopi yuk, udah lama gak kedengeran. Akhirnya dia ngerasa apa? Oh ternyata dari segini banyak orang masih ada yang care sama saya. Mungkin temennya waktu WA nggak berpikir orang ini mau bunuh diri, betul nggak? Tapi atas pertolongan Allah, WA dia menyelamatkan orang ini padahal dia sudah mau. Jadi peka itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita lagi mentalnya baik-baik aja, obrolan tadi biasa aja. Tapi buat orang yang mentalnya lagi down, begitu dia tahu ada orang yang mau mendengarkan dia, wah itu menyelamatkan jiwa raganya luar biasa. Jadi dua hal, titip pesan. Sadari diri kita di kondisi apa, lalu perbaiki. Yang kedua, jika kita bisa memberikan jadi sumber kebaikan bagi orang lain, kenapa nggak dimulai dari peka dengan kondisi teman-teman kita dan keluarga kita ya. Karena bicara mental nggak ada yang tahu selain diri kita sendiri atau orang itu. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Baik, kalau kita ketemu dan pasti semua luka yang ada di kamu dan dari kamu itu minta maaf ibu pernah menyakiti orang lain baik ibu pertama ini atau tidak. Minta maaf ibu sampai berdoa. Jika sudah kita akhiri dengan banyak bersyukur, kalau belum buka matanya ya, banyak bersyukur alhamdulillah dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat bahagia, dikasih nikmat yang menyenangkan. Karena hari ini kita memulai menjadi diri kita yang lebih memaafkan untuk menjalani peran-peran kita sebagai pemimpin. Ibu boleh dibuka matanya pelan-pelan sambil nafasnya masih diatur, jangan langsung dilepas. Bagi yang belum bisa melepas masih butuh waktu merem, gak apa-apa, dinikmati. Karena gak semua orang sama rasa luka dan kecewanya. Buat yang sudah tenang, boleh ambil tisu atau minum, boleh.